Shalom saudara, hari ini saya akan menshare sebuah firman Tuhan dan saya berharap apa yang akan saya sharingkan ini akan membuat iman Anda dan saya semakin kuat dalam menghadapi masa-masa sulit seperti pada saat sekarang ini ya. Karena saya percaya bahwa saat ini bukan hanya orang yang tidak percaya, tapi kita juga orang yang percaya. Semua orang merasakan akan kesulitan hari-hari terakhir ini ya karena COVID. Tapi saya percaya bahwa kita semua orang percaya adalah orang yang lebih kuat karena kita memiliki firman Tuhan yang dapat memberikan panduan bagaimana bagi Anda dan saya untuk dapat bertahan dalam masa sulit seperti ini. Saya ajak mari kita buka di Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi ada empat hal yang bisa kita terapkan supaya kita bisa bertahan di dalam masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Kita bisa bertahan yang pertama hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Setiap masalah, saya percaya setiap masalah di dalam kehidupan kita hanya bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh dari Allah. Tapi saya percaya kita orang yang percaya yang tahu firman bahwa kita harus dekat dengan Allah ya. Ada masalah, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi itu, saya percaya bahwa Allah beserta kita. Amin. Dan yang kedua di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang kedua, yang kita akan bisa bertahan apabila kita memegang erat pengharapan akan iman kita. Saudara, kita harus tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. COVID tidak akan bisa membuat semua rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya gagal. Tapi percayalah, Allah sudah menyiapkan sesuatu rencana yang baik bagi Anda dan saya. Tetap pegang firman, iman kita harus tetap bertahan. Kita harus semakin percaya bahwa Allah sanggup. Oke, dan yang ketiga di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, kita bisa bertahan apabila kita memiliki komunitas orang-orang percaya. Saudara, teman-temanmu akan menentukan nasibmu ya. Lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perhatikanlah kepada siapa engkau berteman. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang membawa kabar-kabar yang melemahkan kita. Tapi kita harus berkumpul dengan teman-teman orang yang percaya supaya kita semua bisa saling menguatkan. Amin. Dan yang keempat di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Keempat, kita bisa bertahan apabila kita tetap percaya di dalam persekutuan ibadah dengan sesama orang percaya. Saudara, jangan tinggalkan persekutuan ya. Karena saya percaya bahwa persekutuan itu membuat kita semakin kuat. Kita bisa saling mensupport satu sama lain ya. Dan akhir kata saya berkata, saya senang dengan kisah Yakub ya dan Yusuf. Anda tahu bahwa Yakub di masa tuanya mengalami sebuah masa di mana terjadi kelaparan. Akan tapi tahukah Anda bahwa sebelum masa itu terjadi, Tuhan telah tahu dan Tuhan telah menaruh Yusuf jauh-jauh hari ke Mesir untuk mempersiapkan bahwa ketika ada kelaparan itu, Yusuflah yang menjadi jawaban bagi Yakub dan keluarganya. Dan saya percaya di masa-masa sulit ini Tuhan sudah mempersiapkan sebuah jawaban bagi Anda dan saya yang di depan saya. Di depan sana, marilah kita terus berjalan, kita terus percaya bahwa Tuhan pasti
menolong kita. Sekian, saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa membuat kita semakin kuat. Mari tetap terus berjalan bersama Tuhan, kita mampu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.